Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Viriel Bagita dengan NIM 19051214098. Saya dari kelas Sistem Informasi 2019B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang routing statik dan mensimulasikan routing statik dengan Cisco Packet Tracer. Pengertian dari routing statik sendiri adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut. Yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Dan yang kedua adalah pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Langsung aja ke percobaan. Dan di sini ada langkah percobaannya. Yang pertama yaitu buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, di sini langsung aja. Di sini ada 3 buah PC dan 3 buah router serta 2 buah server. Masing-masing items diisi IP address-nya. Yang pertama, pada PC 1, IP address-nya 192.168.1.1. Subnet mask-nya 255.255.255.192. Default gateway-nya 192.168.1.62. Lalu pada PC 2, IP address-nya 192.168.1.65. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.192. Default gateway-nya 192.168.1.126. Lalu PC 3, IP address-nya 192.168.1.253. Subnet mask-nya sama, belakangnya diganti 128. Kemudian default gateway-nya 192.168.1.254. Nah, di sini pada router 1 Fast Ethernet ini IP address-nya Fast Ethernet yang 0, IP address-nya yaitu 192.168.1.62. Subnet mask-nya 255.255.255.192. Nah, jangan lupa ini statusnya untuk di-on-kan. Nah, di sini kan kelihatan kalau belum di-on-kan, tanda panahnya akan berwarna merah. Saat di-on-kan akan berubah menjadi warna hijau. Di sini berarti untuk Fast Ethernet 0 ini menghubungkan router pada PC 1. Kemudian Fast Ethernet yang kedua, Fast Ethernet 1/0, IP address-nya 192.168.1.126. Subnet mask-nya 255.255.255.192. Kemudian jangan lupa ini untuk di-on-kan. Nah, di sini Fast Ethernet 1 menghubungkan antara router kepada PC 2. Kemudian pada serial 2 di sini menghubungkan router 1 kepada router 2 dengan IP address 12.12.12.1, subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian serial 3 yaitu menghubungkan antara router 1 dengan router 3. IP address-nya yaitu 13.13.13.1, subnet mask-nya sama 255.255.255.0. Kemudian pada router 2 di sini Fast Ethernet 0-nya yaitu menghubungkan antara PC 2
maksud saya router 2 dengan PC 3 dengan IP address 192.168.1.254. Subnet masknya sama, belakangnya 128. Kemudian fast ethernetnya ini yang ke 10 karena router 2 ini hanya menghubungkan pada satu PC. Kemudian di serial 2 yaitu menghubungkan antara router 2 dengan router 1. IP address-nya 12.12.12.2, subnet masknya 255.255.255.0. Pada serial 3 menghubungkan antara router 2 dengan router 3. IP address-nya 23.23.23.2. Subnet masknya sama, belakangnya kosong. Nah, kemudian pada router 3 ini fast ethernet 0 menghubungkan antara router 3 dengan server 1. Ini jangan lupa untuk di-on-kan. IP address-nya 33.33.33.3, subnet masknya sama, belakangnya 0. Untuk fast ethernet 1 menghubungkan antara router 3 dengan server 2. IP address-nya 43.43.43.3, subnet masknya sama. Kemudian serial 2 ini menghubungkan router 1 dengan router 3. Ini jangan lupa untuk di-on-kan agar terhubung. Dengan ciri-ciri tanda panahnya ini berubah menjadi warna hijau. Kemudian IP address-nya 13.13.13.3, subnet masknya sama, belakangnya 0. Untuk serial 3 menghubungkan antara router 3 dengan router 2. Ya, benar. Dengan IP address 23.23.23.3, subnet masknya sama, 255.255.255.0. Nah, kemudian ini pada server 1 kita lihat IP configuration-nya. IP address-nya 33.33.33.1, subnet masknya 255.255.255.0, default gateway-nya 33.33.33.3. Lalu pada server 2 IP configuration, IP address-nya 43.43.43.1, subnet masknya sama, default gateway-nya 43.43.43.3. Nah, setelah semuanya diisi alamat IP dan default gateway-nya, lalu kita lihat pada percobaan langkah kedua, yaitu isikan tabel routing statik setiap router sebagai berikut. Nah, di sini kita lihat pada router 1. Pada router 1 ini, nah di sini kan ada ini statik pada config, lalu routing statik. Nah, di sini cara memasukkan statiknya ke dalam daftar yang ada di sini yaitu dengan cara ini kita isi networknya. Ini pada router 1 networknya atau destination-nya yaitu 192.168.1.128. Nah, kemudian di sini net mask-nya diisi 255.255.255.128. Kemudian next hop atau gateway-nya diisi dengan 12.12.12.2.
Setelah itu, setelah semuanya terisi, lalu kita tekan add, nanti akan muncul dengan sendirinya di dalam daftar ini. Begitu seterusnya sampai tiga-tiganya ini pada router 1. Nah, lakukan hal yang sama pada router 2. Nah, di sini lakukan hal yang sama pada router 2 juga. Lalu pada router 3. Mana ini statiknya? Lalu langsung ke langkah ketiga. Pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter event list IP versi 4 ke ICMP. Kemudian buat simulasi dengan cara mengirimkan paket simple PDU dari PC 1 ke PC 2, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Di sini kita ubah ke mode simulation, kemudian edit filter ke ICMP, lalu kita buat ini simple PDU dari PC 1 ke PC 2, PC 1 ke PC 3, PC 1 ke server 1, PC 1 ke server 2. Oke, sampai situ dulu, nanti kita lanjut. Ini kita buat simple PDU dari PC 1 ke PC 2. Lalu kita next. Ini ada kesalahan. Saya ulangi lagi. Pada PC 1 ke PC 2. Next. Dari PC 1 ke router 1, kemudian ke PC 2. Nah, dia di sini PC 2 mereplay ke router 1, dikembalikan lagi ke PC 1. Oke, sukses. Kita delete, kemudian kita buat lagi simple PDU dari PC 1 ke PC 3. Nah, dari PC 1 ke router 1, dari router 1 ke router 2. Nah, maaf, ulangi lagi. Dari PC 1 ke PC 3. Ini ke router 2, lalu ke PC 3. Kemudian PC 3 mereplay ke router 2, ke router 1, kembali lagi ke PC 1. Sukses. Kemudian dari PC 1 ke server 1. Kita next. Nah, dari sini PC 1 ke router 1, dari router 1 ke router 3. Nah, kenapa ya selalu kayak gini Cisco pakai tracernya? Kita ulangi dari PC 1 ke server 1. Ini lalu, nah, oke, bener. Lalu kembali lagi ke PC 1. Nah, komplit. Kita delete, lalu buat simple PDU dari PC 1 ke server 2. Oke, ke router 3, dari router 3 ke server 2, kemudian dikembalikan lagi pada jalur yang sama ke PC 1. Kita delete. Kemudian dari PC 3 ke PC 1, PC 3 PC 2, PC 3 ke server 1, PC 3 ke server 2. Oke. Di sini buat simple PDU PC 3 ke PC 1.
Nah, PC3 ke router 2, lalu ke router 1, ke PC1 dikembalikan lagi melalui jalur yang sama ke PC3. Nah, komplit. Kita delete, lalu dari PC3 ke PC2. Next, router 2 ke router 1, lalu ke destination-nya itu PC2, kemudian dikembalikan lagi melalui jalur yang sama ke PC3. Komplit, lalu dari PC3 ke server 1. Nah, dari PC3 ke router 2, lalu ke router 3, kemudian ke server 1. Dari server 1 dikembalikan lagi melalui jalur yang sama ke PC3. Oke, sudah komplit, lalu di delete. Ini buat simple PDU dari PC3 ke server 2 maksudnya. Ya, sama seperti tadi jalurnya. Lalu dikembalikan lagi. Nah, oke, komplit. Oke, delete. Terus selanjutnya dari server 1 ke server 2, dari server 1 ke PC1, server 1 ke PC2, server 1 ke PC3. Oke, ini dari maksud saya dari server 1 ke server 2. Nah, dari server 2 ke router, kembalikan lagi ke server 1. Sudah komplit. Kemudian dari server 1 ke PC1. Ke router 3, ke router 1, ke PC destination-nya, kemudian dikembalikan lagi dengan jalur yang sama. Oke, di delete, lalu server 1 ke PC2. Ke router 3, ke router 1, lalu ke destination-nya PC2, dikembalikan lagi dengan jalur yang sama ke server 1. Oke, kita delete. Kemudian dari server 1 ke PC3. Kemudian dijalankan. Nah, sudah dikembalikan lagi. Nah, oke, sudah komplit semuanya. Kemudian kita cek alurnya. Nah, pada langkah keempat, setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan mode ke real time. Lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran routernya. Ini kita ubah ke real time. Nah, di sini kita cek. Tadi kan PC1 ke PC3 ya. Kita cek dengan cara ke command prompt, kemudian ketik tracer, IP-nya yaitu 192.168.1.253. Kita enter. Nah, di sini kan dari tahap pertama yaitu PC1 ke router 2. Nah, di sini ada alamat IP-nya router 1, maksud saya. Kemudian ke router 2, kemudian ke router maksud saya ke PC3, ke destination-nya. Lalu kita cek pada server
Kita coba cek pada server 1 ini jalan simple PDU-nya tadi dengan mengetik tracer spasi. Tadi kan di sini ceritanya server 1 mengirimkan simple PDU ke PC2 ya contohnya. Kemudian di sini kita ketik alamat IP pada PC2 yaitu 192.168.1. Maaf saya lupa. 165, oke. 1.65. Nah, di sini terlihat ada 3 tahap yang dilalui simple PDU dari server 1 ke PC2, yaitu yang pertama dia melalui router 3, kemudian dia melalui router 1, dan yang terakhir dia sampai ke destination-nya atau ke tujuannya, yaitu PC2. Nah, di sini trace complete. Ya, cara tadi bisa dicek pada server 1, server 2, PC3, PC2, dan PC1. Sudah selesai kali ini penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam menjelaskan tahap-tahapnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.